Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lur? Oke, kita kembali lagi di channel kita Kikumber alias kumis beracun. Kali ini kita mau berkunjung di tempat sumur keramat, yaitu sumur jambu. Untuk teman-teman, saya kesini dengan teman kita dengan Sabda Alam. Pak, oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Sabda Alam? Ya gimana ya? Ada bicara entah gimana gitu? Ini ya sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Kikumber ya. Saya diundang ke sini. Mungkin ini yang kedua kali ya. Ya, Yang kedua kali saya diundang juga istilahnya. Ya mungkin sini ada sumur, katanya sumur tua ya. Sumur tua. Ya mungkin saya juga masih banyak bertanya ya sama Kikumber. Ya. Mungkin kok kenapa bisa disebut sumur jambu gitu kan. Terus keduanya yang pernah saya dengar bahwa sumur ini dulu digunakan untuk warga ketika kemarau panjang ya. Ya, kemarau panjang. Tapi sumurnya alhamdulillah tidak pernah kering Ya, sampai sekarang masih ada aja. ya mungkin nggak seperti ini ya Pak ya. Enggak. Dulu bukan begini sumur ini. Jadi ini dibangun ya. Dibangun sama warga, mungkin ya. Sinilah yang dekat mungkin. Mungkin begitu aja para subscriber Kikumber. Jadi nanti akan ada penelusuran ya. Kita akan coba lebih dalam ke sana ya. Kikumber begitu ya? Ya. Oke Kikumber, silakan. Sini. Nanti sampai sana. Jadi untuk teman-teman, inilah lokasi sumur tua yang disebut sumur jambu. Coba sini. Oke, Aris. Coba sini. Jernih ya airnya ya. Jadi inilah teman-teman ya, sumurnya sangat jernih sekali ini sumurnya. Mungkin ini sangat dalam sekali ya buat teman-teman atau saudara-saudara. Kalau boleh saya tanya ya, di sumur ini apakah ada sesuatu yang memang selama ini dengar ya di sekitar ya, mungkin kalau air ya dimana pun juga kan mungkin ada ya, entah itu karomahnya atau seperti apanya, apakah pernah terdengar cerita tersebut gitu, Pak? Kalau cerita zaman dahulu, tahu saya warga cuman ya tadi itu pernah meminum air di tempat sini, jadi rasa-rasa jambu-jambu manis itu, makanya disebutlah sumur tua, sumur jambu. Oh, jadi di sumur jambu itu memang sumur ini rasanya seperti manis jambu ya? Iya, manis jambu gitu rasanya, seperti itulah. Kok bisa begitu ya? Iya, makanya kita mau ngambil airnya untuk saudara-saudara ya. Kita mau cuci muka sambil
berwudu ya. Kayaknya teman-teman, kayaknya sangat sejuk sekali ini kayaknya nih melihat airnya ini. Pak saya ingin ngerasain Pak. Iya nih, coba nih. Sungguh jernih sekali teman-teman airnya. Ya sih. Jadi kayak ada sedikit. Kalau iklan air mineral itu ada manis-manisnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Datang. Oke teman-teman, saya ingin mencoba istilahnya rasanya gitu ya air sumber jambu ini. Kayak ada aroma bau wangi ya. Emang luar biasa teman-teman. Emang kayak ada rasa manis-manis jambunya. Emang bener ya. Rasanya segar sekali. Takut ya ada mau minum apa gimana? Gajeng, gajeng. Menurut Sabda Alam ini gimana? Kalau setahu Sabda Alam ini yang penunggu di sini itu bersosok apa ini kira-kira Sabda Alam? Takutnya rasa entah gimana kan gitu. Tadi ya ketika sedikit minum air ya, minum air ini memang ada rasa yang memang saya rasakan bukan hanya rasa kayak manis jambu, tapi ada satu bentuk energi lah katakanlah yang masuk. Ini sangat luar biasa, artinya mungkin khususnya di Banten ya, khususnya di Banten itu memang banyak sih yang memang sumur-sumur tua ya, peninggalan jejak-jejak para leluhur kita, para wali Allah yang memang menapak tilas, dia membuat suatu tempat timur untuk mungkin untuk berwudu ataupun bermandi ya, ataupun dibutuhkan untuk warga-warga sekitar dulu ya, ataupun para santrinya. Ya, jadi inilah peninggalan mungkin peninggalan dari para leluhur kita, para wali Allah dulu yang menapak tilas di daerah sini mungkin ya. Ya. Jadi kalau saya rasakan ya Mas Nur itu cinta untuk kompor ya. Jadi energinya positif. Makanya tadi ketika kita masuk kita uluk salam dulu. Dengan jalur di sini ya, khususnya kalau kita mengkaji air ya pasti berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak dimalkan ya, yang Allah walam sawab beliau dikatakan di dalam perairan ya. Jadi kita uluk salam kepada beliau, kita kirimkan fatihah kepada beliau, pada Nabi Ibrahim alaihissalam banyak dimalkan. Jadi sosok yang menunggu. Jadi yang saya rasakan ada dua sosok. Ya. Sosok yang satu yang memang beliau seorang kakek tua yang memang kakek tua juga yang berjubah katakanlah seperti itu. Tapi Ada pendampingnya enggak? ada sekarang
Jadi tadi saya rasakan bau wangi banget. Bau wangi seperti bau melati. Jadi teman-teman, ini ya, sumur jambu ini tidak jauh dengan permukiman warga setempatnya. Dulu mungkin nggak jarang-jarang rumah-rumah di sini ya, karena memang sekarang sudah banyak. Ini saya rasakan seger lah. Jadi ketika saya tadi dan minum, coba saya minum. Ada satu bentuk kemungkinan sumur ini juga bisa berkhasiat untuk pengobatan. Bawah bisa. Ya, insya Allah manfaat. Jadi ketika meminum ini ya Allah Subhanahu wa taala bisa untuk pengobatan juga, baik dari medis ataupun non medis. Tetapi kita mintanya nanti pada media air itu apa? Kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu medianya media air. Jadi teman-teman, terus terang aja ya, begitu kita tadi meminum air sumur jambu ini, kita berwudu juga. Jadi seolah-olah itu kayak kepengen mandi itu, kayaknya seger banget itu teman-teman ya, saudara-saudara. Gak tahu ini kenapa makan itu. Jadi hawan itu kepengen mandi walaupun kini sudah larut malam ya teman-teman ya. Ini sekarang ini posisi sudah di atas jam 12 ini ya. Jam 1 ya, satuan. Takutnya nyaris gimana? Ambil air lagi Pak. Ambil air lagi. Mungkin ini ambil air lagi ini untuk ubun-ubun ya. Jadi pecinta kikumber. Kok jadi saya yang banyak bicara di sini ya? Ya maklum lah, biasalah. Gitu. Kalau sabda alam kan sudah pengalaman sudah luar biasa kan gitu. Ya, maaf sedikit tips ya. Mohon maaf saya bukan menggurui tapi sedikit tips untuk kita pengobatan bermedia air ya. Ya karena memang kita nggak bisa mempraktekkan dalam rumah mandi ya, tapi setidaknya kita nggak perlu mandi, tapi insya Allah dengan cara media air ini penyembuhan baik medis atau non medis. Banyak tata cara sebenarnya. Nah, pertama ya kita cuci tangan, terus ya kita minum, cuci muka, ubun-ubun. Nah ini apa? Tulang ini, tulang ekor. Tulang leher, bukan tulang leher ya. Tulang leher. Kenapa tulang leher? Di sini karena memang energi jin itu gampang masuk dari Ada di tulang pundak leher. posisinya, di atas ini ya. Ketiganya tulang sulbi, Tulang selubi, tulang ekor. tulang ekor. Kita basuhin tulang ekor kita ini karena di sini ada unsur kaulam. Unsur kaulam itu adalah unsur besi. Yang memang unsur kaulam ini ya ada batin. Ketiganya kita tekan pusar kita dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus setelah itu baru kita tutup seluruh lubang yang ada dalam diri kita tanpa terkecuali. Kita mata, telinga, hidung, mulut ya. Semuanya. Semuanya. Kemaluan atau pelubur semuanya, terus kita cuci kaki. Yang terbuka aja intinya ya. Yang pokoknya mah jangan sampai ada energi jin yang memang masuk ke dalam diri kita. Ya. Ataupun penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Kita tutup semuanya. Ya, fungsi air sebenarnya kan fungsi air 90% tubuh kita ini air. Ya. Dan keduanya air itu mudah larut dalam diri kita. Itu manfaat air. Jadi dengan perantara doa kita meminta kepada Allah SWT bagaimana kita untuk menciptakan air ini jadi air yang memang bermanfaat dengan medianya, media air, tapi kita dengan perantara doa. Ada tiga air yang luar biasa yang Allah ciptakan pada manusia ini yang bermanfaat juga. Satu itu air telaga Kausar, keduanya air Maul Hayat, ketiganya air Jam-Jam. Apa itu telaga Kausar? Itu air di mana yang berada di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita untuk meminta
agar air ini menjadi air telaga tausunnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentunya kita harus bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itu syafaat yang beliau berikan kepada kita, insya Allah kita menjadi dapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita kirim doa, kita kirim Fatihah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada Nabiullah Khidir alaihissalam meninggalkan, terus baca surat Al-Kausar baik 100 kali ataupun 7 kali silakan. Baru kita minta kepada air ini menjadi air telaga tausunnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Keduanya air Maul Hayat. Maul Hayat, apa itu air Maul Hayat? Maul Hayat adalah konon wallahu a'lam bishawab, air itu adalah air kahuripan atau air kehidupan yang pernah diberikan kepada kanjeng Nabi Allah Khidir alaihissalam meninggalkan, yang konon sampai detik ini pun beliau masih hidup dan menjaga alam perairan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana kita ingin meminta pada air ini menjadi maul hayatnya Nabi Allah Khidir alaihissalam, tentunya kita mengirim Fatihah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Khidir alaihissalam meninggalkan, baru kita istilahnya sholawat ya, kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketiganya Jam-jam. air jam-jam. Tentunya kita sudah mendengar kisah Nabiullah Ismail alaihissalam, anak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau diselamatkan sama ibundanya Siti Hajar di satu padang pasir. Beliau kehausan, terus ibundanya Siti Hajar itu melewati 2 bukit yang dinamakan dengan Safa dan Marwah. Dalam sa'i pun ada. Dalam sa'i kita dikenal dalam sa'i dalam ibadah haji. Maka dari itu kita pun Topi dibuka. kirim Fatihah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, keduanya ke Nabi alaihissalam yang dimalkan, ketiganya kita juga kirim Fatihah kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baru kita bersolawat dan kirim Fatihah juga, membaca Fatihah juga sama banyak 1 kali. Mungkin itu ya sedikit kajian tentang air ya. Ini hanya itu sedikit kumber. Maaf sebelumnya, bukan kita menggurui tapi kita berbagi ya. Berbagi ilmu intinya ya. Silakan. Jadi mungkin terima kasih dengan saudara kita Sabda Alam ini. Oke teman-teman, mungkin penelusuran mungkin sampai sini aja ya. Untuk Yaris gimana? Takutnya ada lagi atau gimana? Ada lagi. Sudah cukup. Mungkin untuk saudara-saudara mungkin sampai sini aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marana Pak Sandra. Turun. Serem. Ini pohon gedang. Bahasa Jawanya pohon pisang. Salah ya. Pisang. Jawanya pohon gedang. Indonesia pisang. Tanaman. Serem. Biasanya kalau pohon pisang penghuninya pocong. Merinding. Pocong itu sebagai jin.